Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah peralatan elektronik. Ini dia ada di bawah. Ada sebuah mixer. Bukan. Ada sebuah blender Super Blend X8 Blender Bolde yang katanya rusak. Apa rusaknya dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat kondisinya seperti apa. Kita colokin ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nggak hidup sama sekali nih. Tuh, padahal mangkoknya udah dipasang. Berarti kerusakan dari blender Super Blend X8 ini adalah mati total. Langsung aja kita bongkar. Kita butuh sebuah alat, yaitu obeng plus besar seperti ini. Kita lepas mangkok beserta pisaunya. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Kita tarik. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kondisinya seperti ini, jorok banget. Coba kita lepas micro switch-nya. Ada 2 buah skrup micro switch yang harus kita lepas. Terus kita tarik. Micro switch-nya udah jorok banget nih. Dan ini letoy nih. Biasanya kalau letoy kayak gini nih udah meleleh dalamnya. Tapi untuk lebih memastikannya, kita harus cek dulu pakai avometer digital. Kita kupas dulu. Apa yang dikupas? Ini nih. Konektornya. Konektornya kita kupas sebagian sampai kita bisa melihat logamnya. Supaya probe avometer kita bisa nempel. Jangan lupa ambil tisu, karena ini kotor banget. Ambil avometer digital, selektornya kita pindahin ke dioda seperti ini. Terus probe hitam kita taruh di kom, probe merah di tengah. Kita tes, kita sambungin ke 2 buah probe ini. Tuh, nyambung tanpa hambatan 001. Sekarang micro switch-nya kita pegang. Terus masing-masing probe kita tempelin di setiap ujung kaki ini, kaki micro switch. Terus kita pencet. Tuh, nggak nyambung sama sekali kan? Artinya micro switch-nya rusak. Tuh. Cara yang paling sederhana untuk memastikan bahwa kerusakan ini terletak pada micro switch, kita bisa melakukan penjamperan. Pertama, kita putus dulu kabel ke micro switch. Terus kita kupas kabelnya. Seperti ini. Terus kita sambungin langsung. Seperti ini. Terus kita tes ujung stekernya, kira-kira nyambung apa enggak. Kalau misalnya saklarnya kita arahin ke nomor 1, 2, dan seterusnya. Kita lihat. Nggak nyambung sama sekali. Nomor 2, 3. Tuh, nyambung ternyata ke nomor 3. Ini nggak pasti, kelihatannya nggak meyakinkan banget kalau diukur pakai avometer. Ini saklar P-nya nyambung. Untuk lebih memastikannya, kita bisa coba langsung colokin ke arus listrik 220 volt. Harusnya sih sekarang bisa hidup. Tapi kan kondisi ini bahaya, rawan banget. Jadi boleh sih kita tutup. Kita tutup. Pastikan
kabel tadi nggak korslet nempel body. Kalau kita tutup malah nggak korslet karena ada lapisan ini plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin. Tuh kan? Hidup normal kan? Tuh. Oke deh. Fix. Kalau gitu berarti kita harus ganti micro switch-nya. Atau kita ganti saklar pengaman dari blender Bolde Super Blend X8 ini. Sekarang tiba waktunya untuk masang switch yang baru. Jadi langsung aja kita pasang. Karena ini harus disolder, aku harus panasin solder dulu. Kita colokin ke arus listrik 220 volt dulu soldernya. Seperti ini. Terus untuk blender ini kita cari dulu bagian yang harus dipasang. Ini dia. Ini harus dipasang kabelnya ke switch yang baru. Karena switch yang lama tuh udah rusak. Ini switch yang lama, ini switch yang baru. Sebelum kita pasang di tempatnya sana, kita solder dulu dia. Baru kita pasang. Dan posisinya adalah seperti ini. Yang bagian miring ini ada di bagian depan. Karena kalau kita pasang dulu, terus kita solder itu repot, akhirnya kita ambil opsi untuk nyolder dulu. Terus kita pasang. Aku pakai timah Paragon untuk menyolder kabel seperti ini. Kita panasin dulu logam yang pengen disolder, terus kita tempelin timahnya. Panas. Kenyos tangan. Oke, 2 buah ujung dari kabel ini udah kita solder. Pastikan tembaganya terlapisi dengan timah ya. Terus setiap kaki dari switchnya kita lapisin timah seperti ini. Habis itu kita arahin yang pas. Kita kira-kira kabel yang warna biru, kita kira-kira kabel yang warna coklat sama warna merah kita taruh sudut mana. Kalau sekarang sih aku milih yang warna coklat, disambungin ke sini seperti ini. Terus yang warna merah di sini. Nah, habis itu baru kita ambil skrupnya. Skrupnya yang ada payungnya ini. Ada 2 buah. Kita taruh di dalam sini switchnya. Arahnya jangan sampai salah. Seperti ini. Lubang skrupnya kalau misalnya udah pas baru kita masukin skrupnya. Kita kencangin sampai benar-benar kuat. Tapi jangan terlalu kuat, nanti pecah dia. Karena dudukan dari saklar ini terbuat dari plastik. Sekarang udah terpasang dengan kuat nih. Harusnya kalau kita uji coba berhasil 100%. Ini switchnya kita pasang di sini. Iya. Terus kalau misalnya aku lihat tuh kayaknya nempel banget loh switchnya sama motor. Nempel banget dia. Padahal switch asli. Gak apa-apa deh, emang kayak gitu kok dari sononya. Terus covernya ini kita pasang. Kita cari posisi yang bener-bener pas banget. Bagian depan dan bagian belakangnya. Kita inget-inget posisinya seperti apa. Nah, seperti ini yang bener. Tuh. Ini harusnya kalau kita kasih mangkok atau pisau, terus kita hidupkan, harusnya dia hidup. Tuh, banyak banget jamurnya. Kita bersihin dulu deh. Sebelum kita hidupkan, kita bersihin dulu dari spora-spora. Ini spora ini. Bahaya ini kalau dalam ruangan. Kita taruh luar ruangan aja deh. Kita bersihin di luar. Sekarang udah lumayan bersih lah, meskipun nggak bersih-bersih kali. Aduh, terlepas. Karena belum disekrup. Sekarang kita pasang mangkoknya. Atau kita pasang pisaunya. Nah, seperti ini ya. Ini dia tuas penguncinya. Kita pasin seperti ini, kita dorong. Saklarnya udah tertekan kalau
Saklarnya udah ketekan dengan dipasangnya pisau ini. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Tuh kan, langsung sembuh kan. Nih, perhatiin. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 0. Nomor 0 mati. P. Sembuh total. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Terus kita balik seperti ini. Kita pasang 4 buah skrup bagian bawah ini supaya nggak lepas kayak barusan. Pakai obeng besar seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya blender Super Blend X8 merek Bolde ini yang sebelumnya mati total bisa sembuh total dan bisa dipakai seperti semula. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.